Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua usulan dari pemerintah, satu dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 100 juta ya insentif yang diberikan kepada ASN yang ditempatkan di IKN ibu kota negara. Itu hendaknya 100 juta karena di sana ada sekolah bertaraf internasional, ada rumah sakit bertaraf internasional katanya. Dan nanti kalau nggak dikasih insentif itu nggak akan cukup ya. Jadi 100 juta itu sama dengan eselon 1 di badan otorita IKN ya. Nah, itu kan masalah lagi tuh. Usulan yang kedua dari Kementerian Koordinator PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan ya, Muhadjir Effendi, itu kalau bisa makan siang bergizi atau makan siang gratisnya Prabowo itu diganti dengan jagung ya. Tadinya dia bilang 15.000 itu ya 7.500 itu cukup katanya. Ya, sekarang ditambah supaya ada diversifikasi makanan, diganti jagung aja. Itu mau diusulkan ke Prabowo nanti kalau jadi presiden. Ini usulan-usulan ide-ide yang gini tuh kok kayaknya nggak membawa bangsa Indonesia itu maju ya. Cuman kita menghabiskan umur untuk ngurusin hal-hal yang nggak terlalu strategis ya. Bahwa kita itu banyak yang nganggur, SDM-nya itu rendah. Ada anak-anak SMP dan SMA itu 1 tahun nggak punya ijazah SMP dan SMA itu 3 juta. Kalau 10 tahun ada 30 juta anak-anak remaja Indonesia nggak punya ijazah SMP SMA. Terus pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana, banyak sarjana yang menganggur. Ini mah ngurusin yang punya ide besar gitu sedikit itu. Kayak Habibie itu kan punya ide besar tuh, 2% dari penduduk Indonesia atau penduduk negara. Suatu negara kalau 2%-nya menguasai teknologi maju high tech, maka negara itu akan menjadi negara maju. Makanya dia kemudian mengirim ya ribuan mahasiswa Indonesia ke luar negeri dengan biaya beasiswa dari pemerintah ya, supaya pulang membawa teknologi tinggi dalam konteks added value ya, proses-proses nilai tambah, bukan hanya pesawat terbang tapi juga kereta api, kapal, juga rekayasa genetik atau rekayasa biologi. Perlu ilmu pengetahuan yang tinggi. Itu kan berarti mempertinggi added value, bukan terus kemudian menghabiskan nikel dengan kata hilirisasi dan menghilangkan industrialisasi ya. Justru kemudian menguntungkan industri di Cina itu hilirisasi nikel dan menghabiskan sumber daya alam kita sendiri nikel. Jadi kelihatannya kita ini kok pikirannya itu gimana sih ya, orang-orang pintar-pintar itu di pemerintahan itu ya, soal hilirisasi, soal apalagi itu 100 juta insentif di IKN. Coba kita lihat ya, di IKN itu konon ada 50 desa katanya menurut data itu. Kemudian ada penduduk di situ sekitar 214 ribuan. Itu sudah dipikirkan nggak kemajuan sumber daya masyarakat setempat dalam konteks pembangunan IKN di penduduk desa di situ, 50 desa dan sekitar 200 ribu lebih penduduk itu. Apakah nanti dengan insentif untuk ASN yang begitu tinggi dan meninggalkan kesejahteraan penduduk di IKN yang konon katanya juga ada tanah-tanah dipatok dan mereka harus keluar karena tanahnya itu masuk dalam PSN istilahnya, proyek strategis nasional. Terus jadi cita-cita IKN untuk memperatakan pertumbuhan itu kan jadi nggak terjadi ya. Apalagi ini proyek yang sangat mahal ya, menghabiskan sampai nanti 466 triliun sampai 2045 dan akan mencapai Indonesia emas. Indonesia emas itu tercapai dengan selesai IKN itu selama 30 tahun. Padahal penduduk kita itu banyak yang masih SD 7 tahun sekolah itu kan paling lama itu. Jadi banyak yang hanya sekolah sampai kelas 1 SMP 70%. Jadi
masalah kita itu bukan masalah pemindahan ibu kota, bukan juga persoalan makan gratis ya, yang akhirnya makan gratis itu bikin bingung sendiri kan, dananya juga gede. Pikirannya itu kok apa saya aja yang jadi presiden ya. Ya kan, masalah kita itu adalah masalah lemahnya kualitas sumber daya insani kita, sumber apa, modal kapital, bukan modal kapital, SDM kita, sumber daya manusianya itu loh. Ya, itu yang harus ditingkatkan supaya bermutu. Kalau bahasanya Habibie, menjadi manusia unggul, dan itulah ilmu pengetahuan ya kan. Harus belajar dulu, ada investasi di bidang pendidikan yang besar-besaran, bukan terus kemarin ada justru Nadiem Makarim di pemerintahan kemarin itu melakukan komersialisasi pendidikan malah mahal. Itu bagaimana sih pikiran-pikiran orang-orang pintar di kabinet di rejim Jokowi ini? Kayaknya kok nggak ini ya, apa ya, kalau kata Tempo justru Jokowi sendiri ya, kepala negara atau Presiden Jokowi itu menarik mundur demokrasi ya. Makanya sampai dibikin ada 18 nawa dosa Jokowi coba. Jadi kita ini 10 tahun habis sia-sia ya untuk membuat ya kehangatan warga negara itu nggak terjadi ya kan. Malah ada ketegangan sosial, ada disparitas, kesenjangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu bisa nggak diatasi oleh pemimpin berikutnya menuju Indonesia Emas? Mungkin Indonesia Emas itu tercapai hanya dengan melancarkan program makan gratis dan memindahkan ASN dengan insentif sampai 100 juta. Apakah justru nanti IKN itu justru menciptakan satu kantong kemiskinan baru atau kesenjangan baru ya, yang katanya justru untuk memeratakan pusat-pusat pembangunan, pemerataan ekonomi katanya kalau dengan IKN. Jadi kelihatannya ada pikiran yang nggak tuntas gitu loh. Kalau kata Muhammad Hatta, pemikiran itu nggak nggak mendalam gitu ya, atau nggak berpikir melingkar ya. Mungkin diperlukan satu strategi pembangunan atau pemikir-pemikir yang betul-betul tulus gitu ya, memajukan bangsa tanpa harus memperkaya dirinya sendiri dan memperkaya kelompoknya, benar-benar tulus mengabdi pada bangsa. Bisa kayak itu ada di dalam diri Prabowo, padahal dia bagian dari oligarki dan menguasai tanah-tanah di Indonesia untuk perkebunan yang sangat luas itu, termasuk Hashim Joyo Hadikusumo dan kawan-kawannya. Saya Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.